Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda nunda sesuatu yang penting gitu, hanya karena takut hasilnya nggak langsung bagus? Wah, sering banget ya kayaknya. Kita pengennya lompat langsung ke hasil akhir yang keren, tapi malah jadi nggak mulai-mulai sama sekali. Nah, hari ini kita akan menyelami bab 9 dari materi Effortless. Judulnya cukup provokatif nih. Kemajuan, keberanian untuk menjadi buruk. Betul, misi kita kali ini mau coba gali kenapa sih justru berani memulai dengan sesuatu yang, ya katakanlah kurang oke, itu bisa jadi jalan pintas menuju kemajuan yang lebih ringan. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, keberanian untuk menjadi buruk. Ini kan kayaknya ngelawan intuisi banyak orang, apalagi yang perfeksionis gitu. Rasanya standar tinggi itu bagus, tapi bab ini bilang lain gitu. Betul sekali. Ini dilema klasik kan? Antara pengen hasil terbaik sama kenyataan pahit kalau hampir semua hal hebat itu mulainya dari versi yang, ya, belum matang lah. Bab ini nantang banget gagasan bahwa kesempurnaan itu syarat mutlak buat mulai. Contoh yang paling menonjol di bab ini kan kisah Paul McCready itu ya, yang usaha menangin hadiah Kramer. Ah ya, yang penerbangan bertenaga manusia pertama itu. Betul, selama 17 tahun loh. Tim-tim hebat dengan pesawat super canggih pada gagal terus. Nah, menariknya di sini adalah McCready itu ngelihat masalahnya dari sudut pandang beda. Dia sadar pesawatnya itu pasti bakal sering jatuh. Oke. Jadi tantangan sebenarnya bukan bikin pesawat paling elegan, tapi pesawat yang paling cepat diperbaiki kalau jatuh. Fokusnya geser dari produk akhir ke proses belajar yang cepat. Jadi dia sengaja gitu bikin pesawat yang kelihatannya seadanya. Saya baca dia pakai material sederhana kayak kawat piano, mylar, slot tip. Kedengerannya rapuh banget ya. Justru itu kuncinya. Pesawat Gossamer Condor-nya dia emang kelihatan ringkih, tapi kalau jatuh, timnya bisa benerin dalam hitungan menit kadang. Ya ampun, cuma pakai lakban. Wah, cepet banget. Coba bandingin sama tim lain yang butuh berbulan-bulan buat perbaikan pesawat canggih mereka kalau ada masalah. Jauh kan bedanya? Ah iya masuk akal. Karena bisa cepat diperbaiki, mereka jadi bisa lebih sering terbang, lebih sering coba-coba, jadi lebih cepat belajar dari salah. Pengalaman terbangnya jadi jauh lebih banyak dalam waktu singkat. Tepat sekali. Iterasi super cepat. Hasilnya, dia menang hadiah Kramer itu. Dan nggak cuma itu, dia menang lagi hadiah kedua pas nyebrangin Selat Inggris pakai Gossamer Albatros. Ini bukti kuatnya memulai dengan cukup baik dan fokus ke perbaikan cepat. Kisah McCready ini kalau dipikir-pikir, wah langsung nyambung ke banyak hal di kerjaan atau proyek pribadi kita ya. Rasa takut salah di awal itu, sering banget bikin kita macet. Betul. Jadi nunda nyulis draft pertama, nunda launching ide, nunda belajar hal baru, karena takut nggak sempurna. Persis. Dan ini nggak cuma McCready loh. Contoh kuat lain itu dari Pixar. Ed Catmull, salah satu pendirinya, ngomongin soal bayi jelek atau ugly babies. Ugly babies, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, ide cerita awal mereka itu seringkali aneh, belum jelas bentuknya, ya jelek lah kalau dinilai di awal, tapi mereka justru ngelindungin ide itu, dikasih ruang buat tumbuh, nggak langsung dihakimi. Semua film hebat Pixar itu mulainya dari bayi jelek ini. Konsep ngelindungin ide awal ini menarik banget. Mirip sama program Dare to Try di Pfizer ya, yang mereka sebut greenhousing. Semacam rumah kaca gitu buat ide-ide baru yang masih rapuh, biar nggak langsung kena angin kencang kritik. Benar. Ini penting, apalagi buat kita-kita yang mungkin cenderung overachiever ya, yang kebiasaan harus benar dan bagus dari awal. Ada contoh bagus soal belajar bahasa nih. Gimana tuh? Anggap aja Anda punya katakanlah 1000 manik-manik kesalahan di kantong. Nah, tujuan Anda itu meluarin semua manik-manik itu secepat mungkin. Makin cepat Anda berani salah, makin cepat Anda maju levelnya. Oh, jadi kayak embrace the mistakes gitu ya? Atau kayak ide ngambil kuis online tanpa persiapan? Tujuannya bukan nilai bagus, tapi buat diagnosis cepat. Oh, ini toh yang saya belum tahu. Gagal cepat, gagal murah, pas taruhannya masih rendah. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting buat Anda renungkan. Apa sih yang saat ini ketahan dalam hidup Anda cuma gara-gara takut langkah pertamanya itu nggak sempurna atau hasilnya belum kelihatan bagus? Kalau soal nulis, ada konsep zero draft ya. Intinya, tulis aja dulu. Pokoknya keluarin semua ide, sekasar apapun, tanpa sensor, tanpa revisi. Tujuannya cuma satu,
Mulai. Kayak kata Maya Angelou, inspirasi itu datang pas kita udah mulai kerja. Atau Margaret Atwood, kata demi kata adalah kekuatan. Yang penting mulai ngerangkai kata itu dulu aja. Bener banget. Dan soal keberanian ngeluncurin sesuatu yang belum sempurna, Reid Hoffman dari LinkedIn punya pandangan menarik nih. Dia bilang, kalau Anda nggak merasa sedikit malu sama versi pertama produk Anda, berarti Anda ngeluncurinya telat. Haha, iya juga ya. Dia bahkan ngebolehin tingkat kesalahan 10-20% demi kecepatan dan pembelajaran timnya. Selain ngelindungin ide dari kritik luar, kayaknya kita juga perlu ngelindungin ide awal itu dari kritik di kepala kita sendiri ya. Suara-suara yang bilang, ah ini jelek, ini nggak bakal berhasil, itu kadang lebih kenceng. Wah, itu penting banget. Bab ini nyaranin kita buat ngomong ke diri sendiri kayak kita ngomong ke balita yang lagi belajar jalan. Fokus ke usahanya. Oke, kamu udah mulai. Bagus. Goyah dikit gak apa, coba lagi. Bukankah kesempurnaan langkah pertamanya? Jadi, bisa dibilang kesimpulannya, keberanian untuk jadi buruk di awal, buat mulai sebelum siap, itu bukan jalan pintas yang males ya, tapi justru strategi effortless buat belajar lebih cepat dan bikin kemajuan nyata pada hal-hal yang penting. Tepat. Ini bisa ngubah cara pandang kita soal kemajuan loh. Mungkin kemajuan sejati itu bukan lompatan besar ke kesempurnaan, tapi serangkaian putaran cepat dari sesuatu yang cukup baik buat dimulai. Menarik. Jadi coba deh Anda pikirkan, apa satu versi jelek dari sesuatu yang bisa Anda mulai atau luncurkan minggu ini cuma buat lihat apa yang terjadi? Apa langkah kecil nggak sempurna yang bisa Anda ambil mungkin hari ini?